Halo guys, mungkin kalau lo yang kelahiran di tahun 90-an, mungkin lu pernah ngerasain takut bareng-bareng ya gara-gara satu game horor ini yang zaman dulu viral gitu ya, yaitu Fatal Frame. Ini game di PS2 nih. Nah, ini zaman bocil dulu biasanya dimainin tuh pas lagi libur sekolah gitu ya. Rame-rame ke rental PS atau ke rumah temen yang punya konsol pada saat itu. Nah, ini biasanya pas begitu baru pertama kali hantunya nongol, langsung tuh pada heboh gitu ya. Yang make stick nih, yang megang stick itu biasanya tuh yang si paling berani. Sisanya itu cuma tinggal nyuruh-nyuruh doang. Nih kesini nih, kesini nih. Ini ada setannya nih gitu. Jadi kangen gitu ya masa kecil gitu ya. Nah, soalnya tuh visual hantunya tuh emang bener-bener kerasa deket gitu ya. Karena kan settingnya tuh di rumah tua Jepang gitu ya. Jadi rada-rada mirip sama versinya kakak-kakak Kunti gitu yang ada di sini. Dan ada satu hal yang bikin gue kepikiran pas udah gede gitu ya. Apa jangan-jangan ini game dibuat berdasarkan dari kisah nyata gitu ya. Kayak klise sebenarnya ya. Nah, setelah gue coba cari-cari jawabannya, ternyata ada satu nama urban legend yang sering dikaitin sama nih game Fatal Frame, yaitu Himuro Mansion atau Rumah Himuro. Dan sebelum lanjut, selamat datang kembali guys di channel Kopi Kanan. Buat lo yang baru nyasar ke sini, salam kenal, gue Reza Andi. Di sini gue bakal ngobrolin kisah nyata, kasus-kasus menarik, dan tentunya semoga cerita-cerita ini bisa menemani kalian. Kalau lo suka vibes kayak begini, boleh bantu gue dengan menghidupkan channel ini. Bisa kalian kasih tombol like, komen, dan subscribe. Kalau lo mau request topik lain yang ingin dibahas di episode berikutnya, silahkan banget. Langsung di drop aja di kolom komen. Oke, kalau begitu atur posisi yang paling nyaman dan seruput kopi dulu sebelum mulai. Buat yang belum tahu Fatal Frame itu apa, atau yang nggak tahu nih sama sekali sama nih Fatal Frame. Jadi ini tuh game horor ya buatan developer yang bernama Tecmo. Yang pertama kali rilis itu di awal tahun 2000-an. Nah, itu mungkin sekitar di tahun 2001 sampai tahun 2002 ya di PS2 nih rilisnya di PlayStation. Nah, ini direkturnya pada saat itu bernama Makoto Shibata. Di beberapa wawancara nih Shibata pernah ngaku kalau pas begitu di masa kecil ya dia suka merasakan hal-hal yang aneh gitu, seperti ada sosok yang di belakangnya dia gitu ya, atau dia pas begitu lagi masuk ke suatu ruangan tuh terasa berat banget gitu. Ada suatu hari dia masuk ke rumah tua di Jepang gitu ya, terus dia kepikiran gitu, kalau ada hantu muncul sekarang gitu ya, gue mesti ngapain gitu. Kamera doang kali. Nah, dari situ muncullah konsep kamera obscura. Nah, ini kamera kuno nih ceritanya yang bisa menyerang roh gitu ya, roh-roh jahat gitu ya. Yang akhirnya nanti dijadikan senjata di game Fatal Frame. Nah, jadi ini ceritanya kita ngikutin si sosok perempuan ya, Miku Hinasaki namanya. Ini tuh karakter protagonis yang bakal kita mainin di game. Jadi ini si Miku ini tuh masuk ke rumah mansion tua gitu ya, buat nyari kakaknya yang bernama Mafuyu. Dia tuh hilang setelah menyelidiki tragedi yang ada di sana. Nah, di dalam mansion nih si Miku cuma punya alat satu, kamera obscura. Emang beda dari kebanyakan game horror gitu ya. Mungkin lu kalau di game horror tuh ada yang dikasih pistol gitu ya. Atau apa gitu, misalkan shotgun gitu ya. Kalau ini cuman kamera. Jadi musuhnya lewat gitu ya, hantunya nongol gitu ya. Misalkan dari TV keluar ya, tinggal dijekrek gitu. Nah, ini semakin ke dalam nih, si player kita nih masuk gitu ya. Semakin banyak nih roh-roh perempuan gitu bergentayangan gitu. Catatan ritual dan tragedi keluarga yang ngasih clue kalau di tempat itu tuh punya sejarah kelam. Nah, buat banyak pemain nih nuansa ritual kayak gini nih, kayak ada tali dan rumah-rumah tradisional tuh kerasa banget mirip sama cerita-cerita yang berkembang soal si Himuro Mansion ini. Walaupun secara resmi tuh developer nggak pernah bilang ya kalau ini diambil dari satu kasus nyata yang tertentu gitu. Nah, sebelum lanjut kita garis bawahi dulu ya bahwa nih Himuro Mansion ini itu adalah urban legend, bukan sejarah resmi. Jadi emang nih cerita ini populer banget di forum-forum internet awal tahun 2000-an. Di beberapa game versi internasional, dulu tuh sempet pernah dipromosikan pakai label based on true story. Tapi itu cuma lebih ke strategi marketing ketimbang fakta sejarah yang terbukti. Jadi mah akal-akalan orang marketing gitu ya. Nah, ini banyak versi cerita yang bilang kalau di pinggiran Tokyo itu pernah ada
rumah tua yang dulunya menjadi pusat ritual suatu keluarga yang berakhir gagal total. Nah, ini menarik nih. Di tahun 2024 nih di Indonesia itu pernah ada wahana escape room yang dibuat sama Pandora Experience. Ini tuh dia ngangkat tema Haunting of Himuro Mansion ya. Jadi lo kayak bisa ngerasain vibe eksplorasi di rumah angker bernuansa Jepang gitu. Jadi emang eksis ini si cerita Himuro Mansion ya sampai ke Indonesia juga gitu. Bahkan sampai ke namanya internet kan pasti kemana-mana ya ke dunia gitu ya. Nah, buat yang belum ngerti ini apa sih sebenarnya urban legend? Jadi urban legend itu kayak tipe cerita yang viral ya, disebarin dari mulut ke mulut atau forum ke forum. Terus detailnya sering berbeda setiap versi ya. Dan sebagian orang milih percaya, sebagian juga ada yang anggap cuma cerita doang. Nah, ini tapi biasanya ada satu ciri khas nih. Dia nggak ada arsip resmi, nggak ada dokumen sejarah jelas, dan lokasi itu pasti nggak pernah beneran ketemu. Nah, nih Himuro Mansion masuk kategori ini sebagai urban legend Jepang versi internet yang populer banget apalagi di kalangan fansnya Fatal Frame. Menurut versi legendanya ya, di rumah Himuro ini berada di pinggiran Tokyo. Ini dulu areanya tuh masih sepi ya, banyak rumah kayu tua, jalanan kecil, suasana yang kalau malam tuh otomatis level keseremannya tuh pasti meningkat gitu. Nah, ini keluarga Himuro digambarkan seperti keluarga yang hidup sangat tertutup, tapi bukan ya kayak antisosial gitu, tapi karena mereka diceritakan bahwa tuh mereka menjaga tradisi spiritual kuno yang akarnya diambil dari kepercayaan ala Shinto lama ya atau Shinto zaman dulu. Nah, ini Shinto zaman dulu nih sering digambarkan bersifat animistik atau seperti itu kayak misalkan gunung, batu, pohon, bahkan bangunan tua tuh dipercaya bahwa mereka tuh memiliki roh gitu ya atau energi yang harus dihormati. Nah, ini kesucian spiritual itu jadi hal besar ya, makanya ada konsep ritus penyucian gitu, alias lu mesti bersih-bersih secara batin dengan doa, air, atau garam gitu. Nah, dalam legenda, keluarga Himuro tuh digambarkan memegang tradisi ini tuh lebih ketat dibandingkan keluarga lain gitu di zamannya. Nah, ini rumah mereka nih, rumah si Himuro ini tuh divisualkan seperti rumah tradisional di Jepang dengan arsitektur bernama Minka. Dan ini beneran ada gitu ya, sampai sekarang gitu ada rumah tradisional Jepang kayak gini bentukannya. Jadi bangunan kayu besar gitu ya, pintu geser, lorong-lorong sepi, dan lantai kayu yang bunyinya tuh khas banget kalau ada yang lewat gitu. Jadi mirip-mirip mungkin ada kalau lo nonton kayak anime gitu ya, dan Dadan gitu ya, atau Demon Slayer. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu terinspirasi dari rumah tradisional Jepang kayak gitu bentukannya tuh. Nah, di dalam rumah itu tuh ada satu ruangan yang dijaga ketat, cuma dibuka setiap 50 tahun sekali saat mereka menjalankan ritual besar. Dan yang katanya tuh penting buat menjaga keseimbangan spiritual keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, ini ritual 50 tahun sekali inilah yang menjadi akar dari tragedi si cerita Himuro Mansion ini. Nah, ini masih menurut legendanya nih. Keluarga Himuro itu dipercaya bahwa setiap setengah abad ya alias di 50 tahun sekali ada energi buruk yang bangkit dan harusnya tuh ditenangkan gitu ya biar nggak ganggu dunia manusia. Nah, untuk itu mereka keluarga Himuro menyiapkan seorang maiden alias perempuan yang dipilih dari lahir dan dibesarkan secara super ketat gitu ya dan dipisahkan dari dunia luar untuk menjaga kemurnian spiritualnya. Nah, kayak ikatan emosional gitu ya, kayak terutama jatuh cinta gitu ya, dalam cerita itu dianggap berbahaya karena bisa mengotori ritual gitu. Jadi nggak murni lagi nih spiritualnya. Nah, ini masalahnya muncul ketika Maiden generasi terakhir ini tuh jatuh cinta sama pria dari luar rumah gitu ya, alias cinta terlarang gitu. Nah, ini buat keluarga biasa nih hal yang wajar gitu ya. Tapi buat keluarga Himuro ini dalam legenda tuh tanda bahwa sudah tidak murni lagi spiritualnya. Dan dari sinilah ketegangan di dalam keluarga tuh mulai meningkat gitu ya. Ada retakan kecil pelan-pelan jadi besar menuju tragedi yang besar. Nah, elemen seperti medan terisolasi dan ritual penyegelan roh itu juga muncul nih di game Fatal Frame gitu. Jadi makanya banyak fans juga ngerasa nih dua cerita itu punya nuansa yang mirip gitu. Walaupun secara resmi tadi hubungannya tuh nggak pernah dikatakan oleh sama si kreatornya sama developer juga. Nih, dari versi Urban Legend menyebut kalau ritual utama itu dikenal sebagai strangling ritual atau alias ritual tali ya. Jadi ini si Maiden nih, si medium perempuan ini tuh
diikat dengan 5 tali pada tangan dan kakinya, dan masing-masing ditarik oleh orang-orang yang udah ditunjuk sama keluarga. Nah, dalam versi cerita Himuro, proses itu digambarkan seperti simbolik ya. Jadi bukan ritual Shinto resmi gitu ya, tapi kepercayaan keluarga bahwa dengan menarik tali itu mereka bisa memisahkan kekuatan sang maiden dari dunia manusia dan bisa menyegel energi buruk gitu. Nah, karena udah dianggap ternodai nih ya si maiden ini ya. Jadi ritual itu diceritakan gak berjalan dengan dan bagaimana semestinya. Di luar ruangan nih, anggota anggota keluarga tuh mengaku bahwa mendengar suara langkah kecil gitu ya. Ada suara kain diseret, ada pintu yang bergeser tanpa ada angin gitu ya. Berarti kan jelas kayak sesuatu yang gak beres gitu ya. Kalau lantai aja nih kayu kan pasti keinjek, ada aja tuh pasti ada orang yang di situ gitu ya. Ada juga nih anak-anak keluarga konon mendengar suara tali ditarik terus-menerus seakan ritual masih berjalan sendiri walaupun manusia di ruangan itu udah pada mundur gitu. Jadi ini siapa yang narik gitu? Pertanyaannya itu. Ini suasana rumah akhirnya makin gak masuk akal ya. Jadi emang ada sesuatu yang gak sengaja dibangunkan gitu pada saat itu. Nah, di titik ini kepala keluarga Himuro diyakini percaya bahwa kalau ritual ini tuh udah gagal total dan kegagalan itu punya konsekuensi yang gak bisa mereka tahan. Dan seperti kebanyakan legenda ya versinya banyak ya. Tapi hampir semua tuh sepakat dalam satu hal gitu ya. Setelah malam ritual itu, keluarga Himuro menghilang. Nggak ada saksi yang jelas gitu ya, nggak ada arsip resmi, nggak ada laporan yang bisa dicek ulang gitu ya. Sebagian versi bilang kepala keluarga kepala keluarga mengambil tuh langkah ekstrim gitu ya, membunuh anggota keluarganya dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Karena takut kalau ritual ini tuh bisa nyerembet ke dunia luar gitu karena udah gagal. Ada versi lain juga bilang bahwa rumah itu tuh ditemukan kosong gitu ya. Seolah semua orang tuh pada kabur dalam satu malam. Ada juga rumor yang bilang itu rumahnya dihancurin. Ada yang bilang lokasi juga ditutup. Ada juga yang percaya rumah itu tuh dihapus dari peta ya secara sosial dan spiritual. Yang jelas nih cerita itu terus beredar gitu ya dari forum ke forum. Sampai akhirnya salah satu urban legend Jepang yang paling terkenal tuh ya itu tadi dikaitin sama Fatal Frame. Walaupun secara faktual nih belum pernah terbukti nih kalau Himuro Mansion itu beneran ada. Nah, untuk menjawab kenapa Himuro ini terasa mungkin aja terjadi, ada beberapa hal nyata gitu dari budaya Jepang yang bikin si urban Himuro Legend ini tuh Himuro Mansion itu kerasa masuk akal gitu ya, walaupun nggak ada bukti bahwa rumahnya itu pernah ada. Yang pertama nih ada Itako ya, atau medium spiritual tradisional. Jadi ini dalam tradisi lama Jepang, khususnya di wilayah Tohoku ya. Ini ada sosok yang disebut Itako. Biasanya itu perempuan tunanetra ya. Itu dia dilatih bertahun-tahun untuk melakukan kuchiyose atau ritual memanggil roh leluhur dalam konteks kepercayaan rakyat. Nah, ini keberadaan seperti ini tuh, praktik seperti ini itu bikin cerita tentang si keluarga Himuro yang soal tertutup gitu ya. Itu emang kayak terdengar masuk akal secara budaya. Ada juga kodokushi atau kematian sunyi. Jadi ini di Jepang tuh punya fenomena kodokushi ya. Jadi orang meninggal di dalam suatu rumah gitu ya, sendirian dan berbulan-bulan baru ditemukan gitu ya. Jadi banyak banyak yang terjadi tuh di rumah tua dan di apartemen-apartemen sepi gitu. Jadi fenomena itu menggambarkan bahwa ada rumah berhantu gitu. Karena ya tadi banyak orang pada meninggal sendirian di rumah dan baru ketemu tuh udah lama. Itu bisa nempel gitu di benak rakyat gitu. Terus ada juga Akiya atau rumah kosong yang ditelantarkan. Jadi itu di Jepang banyak ya rumah-rumah gitu ya. Itu yang disebut Akiya. Itu kayak digambarkan seperti rumah yang dibiarkan rusak gitu ya, gelap dan diisi barang-barang lama yang udah ditinggalkan sama penghuninya. Nah, ini vibes-nya mirip banget sama gambaran yang ada di rumah Himura versi urban legend. Ada juga budaya diam dan konsep kegare. Nah, ini dalam budaya Jepang tempat itu dikatakan tuh pernah ada tragedi atau kematian gak wajar gitu. Jadi dianggap membawa kegare alias tidak bersih. Jadi nah, rumah-rumah yang kayak gini nih biasanya tuh dijauhi dan jarang dibahas lagi. Karena mungkin takutnya malah jadi menimpa kesialan juga ya. Akhirnya ya jadi bikin rumor udah. Dan udah detail jadi makin nggak jelas.
Nah, untuk kita simpulkan ya, masalahnya kita coba kaitkan gitu ya dari antara kombinasi tradisi Itako ya, tadi yang medium perempuan, terus fenomena Kodokushi gitu ya, dan Lonely Death tadi tuh ya, kayak kematian sunyi dan banyak rumah kosong juga di Jepang, serta budaya diam dan konsep Kegare itu bikin si urban legend kayak Himuro Mansion ini kerasa seolah mungkin aja bener gitu ya. Padahal sampai sekarang ini tetap cuma legenda internet. Nah, menurut kalian itu apakah nih ceritanya Himuro Mansion ini banyak yang percaya gitu ya? Dan itu dia guys, kisah urban legend Himuro Mansion yang sering dikaitin sama game horror ya, satu ini ya, yang itu Fatal Frame gitu ya. Bahkan nih kalau nggak salah tuh ada di PS5 juga nih. Gue belum sempet nyobain main sih. Mungkin kalau gue main di usia gini juga tetap masih takut ya, karena masih banyak jump scare-nya nih game ya. Beda kalau game yang zombie kan masih ya oke lah kita berantem gitu ya. Kalau ini kan mau gimana ya, berantem, jepret doang gitu, agak susah juga nangkepnya gitu. Dan terima kasih banget nih guys yang sudah nonton sampai di sini ya. Kalau lu suka sama vibes yang misterius gini ya, yang agak-agak horor gitu ya, boleh kalian drop di kolom komen topik lain apalagi yang enak buat dibahas di episode berikutnya. Gue Reza Andi dari Kopi Kanan, see you on the next video.